Sekitar 4.000 tahun yang lalu, dari pulau-pulau di kawasan Taiwan dan Asia Tenggara, sekelompok manusia memulai perjalanan besar. Mereka dikenal sebagai bangsa Austronesia, para pelaut ulung yang menjelajahi lautan luas dengan perahu bercadik. Salah satu cabangnya bergerak ke barat, melintasi Selat Malaka, dan tiba di pantai barat Sumatera. Mereka tidak berhenti di pesisir. Mereka mendaki, menyusuri sungai, menembus hutan, hingga mencapai dataran tinggi yang kini dikenal sebagai wilayah Minangkabau. Di sana mereka menemukan tempat yang cocok untuk hidup. Tanah subur, air melimpah, dan iklim yang bersahabat. Mereka menetap, bercocok tanam, membangun komunitas, dan membentuk adat yang khas, matrilineal, kolektif, dan egaliter. Dari interaksi mereka dengan alam, lahirlah budaya Minangkabau yang kuat dan tahan waktu. Meski jauh dari pantai, mereka tetap bagian dari dunia maritim. Membawa emas dan hasil bumi ke pelabuhan, dan kembali ke dataran tinggi membawa kabar dan pengaruh dari dunia luar. Leluhur Minangkabau adalah bagian dari migrasi besar dunia, namun mereka menulis kisahnya sendiri di tengah kabut gunung dan nyanyian lembah. Dahulu, sebelum wilayah ini dikenal dengan nama Minangkabau, tanah ini berada di bawah naungan kerajaan Pagaruyung, kerajaan yang melindungi dan menguatkan rakyatnya dengan peraturan dan adat yang bijaksana. Pagaruyung yang berarti tempat yang terlindungi, menjadi tempat yang melahirkan banyak pahlawan dan cerita. Namun, sebuah legenda tentang keberanian dan kecerdikan penduduknya akhirnya memberi nama baru. Ketika pasukan Jawa datang untuk menaklukkan, Minangkabau mengajukan sebuah tantangan, adu kerbau. Dengan kecerdikan dan keberanian, kerbau Minangkabau berhasil menang, sehingga negeri ini pun disebut Minangkabau, yang berarti menang kerbau, melambangkan kemenangan yang tak hanya dilihat dari kekuatan, tetapi dari kebijaksanaan. Ngarai Anai, dengan batu-batu besarnya yang tersebar di sepanjang lembah, tampak seolah menahan awan yang berarak di langit. Keindahannya yang megah dan mengagumkan tidak hanya memukau para pengunjung, tetapi juga menyuguhkan kedamaian yang begitu mendalam. Tanah Minangkabau yang terletak di dataran tinggi adalah tempat yang sejuk, dengan tanah yang subur dan udara yang menyegarkan. Hutan-hutannya kaya akan fauna yang beragam, menjadikan wilayah ini sebagai tempat yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan kehidupan. Sungai-sungai pegunungan yang mengalir deras menjadi rumah bagi ikan-ikan yang meloncat-loncat, bagaikan cermin raksasa yang memantulkan cahaya matahari, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Di sepanjang sungai ini, kehidupan manusia dan alam seolah menyatu dalam harmoni. Danau-danau yang terhampar di wilayah ini, terletak di kaki bukit yang hijau, menawarkan pemandangan yang berbeda dari danau-danau pegunungan Sumatera lainnya. Keindahan mereka lebih lembut, seolah tersenyum kepada para pengunjung, seperti sahabat yang dapat dipercaya dan selalu ada. Minangkabau juga memiliki sejarah sosial yang unik. Masyarakat yang hidup di sini dibentuk oleh sistem nagari yang menyerupai kota bebas di abad pertengahan. Masing-masing nagari memiliki hubungan kesukuan yang erat yang dipengaruhi oleh sistem matrilineal.
garis keturunan diturunkan melalui ibu. Hal ini menciptakan struktur sosial yang sangat khas, di mana peran perempuan sangat dihormati dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan sistem sosial yang kokoh, tanah Minangkabau di dataran tinggi ini benar-benar menjadi sebuah negeri yang penuh cerita. Dalam tradisi pernikahan Minangkabau, sistem matrilineal memegang peranan penting. Seorang pria yang menikahi perempuan dari desa tersebut akan menjadi bagian dari keluarga mempelai wanita. Mari kita saksikan pesta pernikahan yang meriah di pagi hari dengan suara orkestra yang menggema dan tamu-tamu datang dari berbagai penjuru melintasi jembatan desa yang tertutup untuk melindungi dek kayu dari hujan. Masyarakat Minangkabau menunjukkan sifat artistiknya dengan menghiasi kanopi pernikahan menggunakan ukiran warna-warni. Hadiah-hadiah dibungkus perak, sarung tangan, dan kain berjahit emas ditawarkan dengan penuh rasa hormat. Tamu-tamu yang datang mengenakan pakaian adat yang berwarna-warni hanya dipakai pada acara-acara khusus. Mereka adalah pedagang Melayu yang telah berkeliling dunia, berbaur dengan berbagai budaya di setiap tempat yang mereka kunjungi. Dari pengaruh budaya itulah, seni Minangkabau muncul, disesuaikan dengan cita rasa dan hakikat budaya setempat, dan terwujud dalam setiap detail perayaan. Arak-arakan pengantin perlahan bergerak mendekat, diawali oleh deretan perempuan dari keluarga mempelai wanita. Mereka membawa bingkisan serta makanan tradisional dengan penuh penghormatan, diikuti para dan tokoh adat yang berjalan dalam formasi teratur. Barisan ditutup oleh iringan musik upacara yang menggema di udara, membungkus suasana dengan sakralitas. Begitu prosesi pernikahan selesai secara resmi menurut adat Islam, panggung pun berubah. Muncullah tarian jiwa, sebuah sisa bayangan animisme yang menyentuh pesta ini secara halus. Dalam tarian tersebut, sebuah boneka, benda tak bernyawa, diberi makna spiritual, dihidupkan oleh gerakan penuh simbol. Kemudian para pria tampil menari dengan gerakan ritmis dan magis, sebagaimana diwajibkan adat Minangkabau. Bagi masyarakat yang hidup begitu dekat dengan alam, tarian ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan bentuk penghormatan spiritual yang diwariskan dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat. Seiring waktu, tarian ini mulai mengadopsi unsur hiburan populer,
seperti halnya pencaksilat yang kini dikenal luas sebagai seni bela diri di seluruh pelosok Indonesia. Namun, di balik unsur hiburan itu, tarian ini tetap mempertahankan ketegangan khas pertarungan asli, suatu gema dari masa silam yang penuh gairah. Di Minangkabau, tarian ini berkembang menjadi bentuk seni yang elegan dan penuh simbol. Piring-piring porselen diletakkan di atas telapak tangan terbuka, lalu digerakkan dengan lincah mengikuti irama rabana, alat musik yang berasal dari rebana Arab. Pada puncak perayaan, pasangan pengantin akan menarikan tari piring bersama. Tarian ini bukan hanya tontonan, melainkan persembahan. Gerakan demi gerakan mencerminkan pengorbanan dan penyerahan diri. Dalam setiap langkah, kedua mempelai mempersembahkan kehidupan baru mereka kepada kekuatan yang lebih tinggi, sebagai tanda hormat dan harapan atas berkah pernikahan. Inilah penutup tarian persembahan. Mari kita panjatkan doa untuk pasangan muda ini. Semoga cinta mereka abadi dan kebahagiaan senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka. Kini mereka akan tinggal di rumah keluarga mempelai wanita. Sebuah bangunan baru akan ditambahkan, terlihat jelas dari luar berkat sebuah menara kecil dengan atap runcing yang menjulang. Sebuah bentuk arsitektur yang mengingatkan pada masa silam, ketika pedagang perempuan dari jauh berlabuh di pantai barat Sumatera. Rumah itu akan dihiasi dengan ukiran-ukiran halus, bukan untuk menggambarkan makna hidup atau mati sebagaimana simbol animisme Batak, melainkan semata sebagai ornamen artistik. Dalam pengaruh pemikiran Islam, tak ada penggambaran makhluk hidup di dalamnya. Seperti banyak masyarakat pemakan nasi dari timur, Desa Minangkabau memiliki gudang tinggi di depan rumah. Gudang ini hanya dapat diakses lewat tangga kecil, bukan tanpa alasan. Ini adalah simbol dari perlindungan terhadap kekayaan agar hasil kerja keras keluarga tidak mudah disalahgunakan. Sebuah masjid dengan menara tinggi berdiri megah, bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai mahakarya arsitektur di negeri yang diberkahi kemakmuran. Tak jauh dari situ, sebuah bangunan kecil menyimpan beduk dari batang pohon yang dilubangi, alat pemanggil yang menggema, hingga ke penjuru nagari. Biasanya ia berdampingan dengan balai nagari, tempat Dewan Ninik Mama berkumpul memutuskan perkara adat. Kehidupan sosial di Minangkabau berada di antara dua dunia. Satu berpijak pada garis keturunan ibu, satu lagi berdasar pada ajaran Islam yang tegas, di mana posisi perempuan seringkali berada di belakang laki-laki dalam ruang publik. Namun di balik itu, desa adalah cerminan keindahan hidup. Jalan-jalan yang rindang, taman-taman berpagar hijau, kolam teratai yang tenang. Semua menunjukkan bahwa masyarakat di sini mencintai keindahan, menghargainya, dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari.
Kehidupan orang Minangkabau di negerinya yang hangat dan ramah adalah cerminan keharmonisan antara manusia dan alam. Di sepanjang danau, kehidupan kampung ditentukan oleh kedekatannya dengan air. Petani, pedagang, nelayan, semuanya hidup dengan mengikuti kodrat lingkungan. Air menyelimuti hidup mereka, menjadi penyeimbang batin dan penenang jiwa. Keunikan mereka terlihat hingga ke hal kecil. Sementara penduduk lain memanjat sendiri untuk memetik kelapa, orang Minangkabau mempercayakan tugas itu pada seekor monyet yang telah dilatih khusus, dibawa dari wilayah Lampung Selatan. Di lembah-lembah subur, sawah-sawah dibangun bertingkat, melawan erosi, dialiri dengan sistem irigasi buatan. Itulah sebabnya mereka dijuluki petani terbaik di Sumatera. Di saat Alu dan Lesung masih bergema di desa-desa lain dan di pegunungan orang Batak menginjak padi dengan kaki, orang Minangkabau memanfaatkan kekuatan air. Sungai-sungai yang melintasi tanah mereka disulap menjadi penggerak gilingan padi, sebuah harmoni antara kesederhanaan dan kecerdasan. Orang Minangkabau adalah pedagang sejati. Hari pasar bukan sekadar hari biasa, ia adalah momen penting yang ditunggu-tunggu dengan penuh semangat. Segala urusan lain ditangguhkan demi kesempatan berdagang. Wajah-wajah berubah menjadi lebih serius, langkah dipercepat, dan pikiran dipenuhi oleh hitung-hitungan laba. Setiap kali pasar akan digelar, para lelaki dari berbagai pelosok desa dan daerah yang jauh pun berdatangan, menempuh perjalanan panjang dengan gerobak yang ditarik oleh kerbau. Di dalam gerobak itu, mereka memuat berbagai barang dagangan, mulai dari hasil bumi, peralatan rumah tangga, hingga barang-barang kerajinan tangan, serta perlengkapan tidur seadanya untuk bermalam. Mereka sengaja tiba lebih awal sebelum pasar benar-benar ramai agar bisa memilih tempat yang paling strategis di sekitar area pangkalan gerobak kerbau. Di sanalah mereka dapat beristirahat dengan tenang setelah perjalanan yang melelahkan. Meski pasar-pasar di seluruh Nusantara tampak serupa, pasar Minangkabau punya karakter yang khas. Pesta warna, tawa yang keras, dan tawar-menawar yang intens. Disinilah seni berbicara diuji. Bagi orang Minang, berdagang bukan sekadar bertukar barang. Ini adalah permainan logika, seni kata-kata, bahkan adu strategi jiwa.
Di pasar, para pria Minangkabau punya hiburan tersendiri. Kotak jangkrik lurus untuk adu keberuntungan, taruhan uang sebagai pemacu gairah. Kecintaan mereka pada dadu pun tak mudah dipadamkan. Seolah bagian dari darah yang diwariskan turun-temurun. Namun, seperti semua pesta, hari pasar pun usai. Mereka kembali ke kampung dengan semangat yang lelah, namun hati yang puas. Inilah Minangkabau, petani di ladang, pedagang di pasar, dan pemikir yang melihat dunia dari puncak-puncak tinggi. Ia hidup dalam damai, menikmati ritme tanah dan dagang. Tapi kadang, darah pengelana dalam tubuhnya berdenyut. Perahu-perahu di sungai telah siap. Layarnya bersih, bambu penyangganya kokoh, dan barang dagangan telah ditumpuk. Dengan satu perpisahan, perahu mengarah ke hilir. Di sana laut terbuka luas, cakrawala menjanjikan petualangan. Belum ada angin, tapi angin akan datang. Dan ketika layar mengembang, Sumatera perlahan tenggelam di belakang. Sementara hasrat menjelajah menuntunnya ke dunia yang tak dikenal.